Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Susanti Dwi Ilhami. Kalian bisa memanggil saya Bu Santi. Ya, baik. Ini adalah pertemuan pertama kita gitu. Jadi, pada video YouTube ini saya tidak akan menjelaskan atau perkenalan gitu. Namun perkenalan akan saya lakukan di Zoom dan juga Google Meet. Jadi video kali ini adalah pure materi tentang teori manajemen. Jadi saya harapkan dengan pengantar yang saya berikan, teman-teman bisa memahami. Nanti selama 1 semester ke depan, kalian akan memahami atau kalian akan belajar apa saja dari manajemen gitu. Nah, berhubung teman-teman ini adalah mahasiswa semester awal gitu, jadi saya ingin menekankan bahwa pengantar manajemen ini adalah salah satu mata kuliah dasar atau bisa dibilang sebuah pondasi teman-teman untuk bisa memahami manajemen secara keseluruhan nanti di semester-semester selanjutnya gitu. Jadi betapa pentingnya gitu manajemen. Selain itu juga nanti akan menjadi mata kuliah prasyarat ketika teman-teman ingin mengambil mata kuliah yang lain. Jadi saya harap teman-teman akan bisa memberikan hasil yang terbaik, bisa memberikan yang terbaik di setiap pertemuannya. Oke. Jadi saya akan memulai untuk menjelaskan tentang teori manajemen. Manajemen itu sangat berkaitan dengan organisasi. Kita akan mengimplementasikan aspek-aspek dari manajemen itu di mana? Ya di organisasi. Oleh karena itu, kita harus memahami apa itu organisasi. Nah, organisasi diartikan sebagai suatu pengaturan orang-orang secara sengaja untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, dari sini kita bisa menggarisbawahi bahwa organisasi itu berupa pengaturan orang-orang atau bisa dibilang karyawan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, tujuannya apa? Yaitu untuk mencapai laba. Jadi orang-orang itu diatur, bisa ditempatkan, dilatih untuk memberikan kinerja yang terbaik untuk mencapai tujuan dari organisasi. Selanjutnya, kita juga harus memahami karakteristik yang ada di organisasi. Yang pertama adalah tujuan. Nah, tujuannya ini bisa berupa tujuan jangka panjang atau tujuan jangka pendek. Kalau kita bicara tujuan jangka panjang, itu biasanya perusahaan menetapkan 5 tahun ke depan gitu. Itu masuk di tujuan jangka panjang. Tapi kalau kita bicara tujuan jangka pendek itu biasanya 1 tahun begitu. Itu masuk di jangka pendek. Namun ketika kita buat suatu konklusi, tujuan perusahaan itu sebenarnya ada 3. Yang pertama adalah untung atau profitabilitas. Kemudian yang kedua adalah growth atau pertumbuhan. Jadi dia bisa membuka cabang di mana begitu. Kemudian yang ketiga adalah bertahan hidup atau sustainable. Nah, yang ingin saya sedikit ulas yaitu bertahan hidup. Kan kalau misalnya kita bicara untung, itu pastilah organisasi ingin mendapatkan profit gitu. Tidak ada organisasi yang tidak ingin mendapatkan profit gitu. Meskipun nanti profitnya sekian hanya sedikit begitu, tapi paling enggak tujuan dari organisasi itu secara keseluruhan adalah mendapatkan untung. Nah, saya ingin bercerita tentang bertahan hidup karena posisinya saat ini kita lagi pandemi ya kan. Nah, kalau sekarang sih sudah agak merangkak naik ya pertumbuhan ekonominya. Tapi ketika kita bicara mulai tahun 2020 sampai dengan sebelum hari raya itu ekonomi kita masih bisa dikatakan lemah gitu. Bahkan bisa jadi dianggap buruk begitu. Kenapa?
karena banyak sekali UKM gitu yang ini tujuannya adalah bertahan hidup. Jadi kebetulan saya kemarin itu sedang melakukan penelitian terkait dengan bagaimana sih kondisi entrepreneur di masa pandemi ini di UKM ya di Jawa Timur begitu. Nah, ternyata mereka itu bicara kalau saya udah nggak mikir untung gitu. Yang penting usaha saya jalan. Syukur-syukur kalau untung itu bonus gitu. Jadi saya hanya ingin untuk usaha saya biar bisa jalan. Istilahnya kalau ilmiahnya adalah sustainable gitu. Jadi dia tidak ingin usahanya itu bangkrut. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh si UKM-UKM ini gitu? Kan kebetulan yang saya teliti itu bergerak di bidang food and beverage gitu. Jadi dia itu sampai melakukan frozen food. Jadi yang semula tidak ada frozen food, dia kembangkan menjadi frozen food karena jumlah customer yang datang di tempatnya itu sangat sedikit gitu. Mereka banyakkan beli online atau bisa jadi mereka lebih suka dilakukan frozen food, dibekukan gitu. Itu lebih menarik bagi para customer. Atau bisa juga mereka melakukan strategi pengurangan karyawan. Itu adalah salah satu strategi yang diterapkan untuk bisa bertahan hidup. Jadi tujuannya sudah bukan lagi untuk mencari untung. Mereka berada pada titik BEP atau break even point. Itu mereka sudah alhamdulillah gitu. Sudah ya sudah gitu. Yang penting saya tetap bisa jualan, saya bisa tetap melayani orang gitu. Karena ketika mereka nanti misalnya tutup gitu ya. Nah, tutup 2 bulan, 3 bulan gitu. Nah, efeknya ini apa gitu? Customer akan lari ke tempat lain gitu. Untuk menarik kembali customer itu butuh waktu yang tidak sebentar. Jadi ketika mereka tetap bertahan, itu mereka berharap agar usahanya tetap bisa diingat, tetap bisa menemani para customer. Nah, yang kedua adalah kumpulan orang. Jadi kita bicara organisasi ya, nggak mungkin kalau organisasi itu cuma satu orang. Kalau satu orang itu namanya bukan organisasi, tapi jomblo. Oke, kalau organisasi, kita bicara organisasi gitu ya. Jadi ini pasti terdiri dari 2 orang atau lebih dengan tujuan yang sama. Yang ketiga adalah struktur. Jadi struktur ini merefleksikan rantai komando. Siapa yang bertanggung jawab kepada siapa gitu. Jadi misalnya si A nanti harus melaporkan ke si B. Si B harus melaporkan ke C. Itu ada pada struktur. Kemudian yang keempat adalah sistem dan juga prosedur. Jadi, di dalam organisasi itu pasti ada yang namanya aturan gitu. Kita tidak bisa bekerja seenaknya kita saja gitu. Asal-asalan itu nggak bisa. Kita misalnya nanti ketika teman-teman ada di dunia kerja, kalian akan mengenal istilah SOP atau Standard Operating Procedure. Itu yang mengatur, itu acuan teman-teman untuk bekerja gitu. Kaitan antara manajemen dengan organisasi. Input sumber daya ini bisa berupa sumber daya alam, bisa berupa sumber daya manusia. Nah, sumber daya ini tadi yang menjadi input itu akan dilakukan proses manajemen. Diapakan? Bisa di planning, di organizing, di actuating, di controlling, itu bisa. Jadi, setelah proses manajemen yang kita lakukan POAC ini berhasil kita lakukan, maka tujuannya efektif dan efisien ini bisa tercapai. Nah, kita kan sudah bicara tentang organisasi. Sekarang kita belajar tentang manajemen. Definisi dari manajemen kalau menurut Harold Kohns. Jadi, manajemen adalah usaha mencapai suatu tujuan melalui kegiatan orang lain. Kalau menurut Arteri,
Manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan POAC yang dilakukan untuk menentukan serta sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan SDM dan sumber-sumber lainnya. Sedangkan menurut James F. Stoner, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya organisasi agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Nah, berdasarkan 3 definisi tadi, dapat kita simpulkan bahwa manajemen mengacu pada mengkoordinasikan dan mengintegrasikan kegiatan kerja agar secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain. Nah, jadi yang perlu kita garis bawahi bahwa kita harus mampu mengkoordinasikan gitu. Gimana? Melalui komunikasi, melalui pengambilan keputusan dan juga mengintegrasikan kegiatan kerja itu melalui orang lain. Mengapa manajemen itu dibutuhkan? Yang pertama adalah untuk mencapai tujuan. Jadi, apabila tidak menggunakan konsep implementasi manajemen yang baik, yang benar, tujuan itu akan sulit untuk dicapai. Jadi, misalnya gini, saya ambil contoh, manajemen ini tidak merekrut orang yang seharusnya direkrut. Kemudian, manajemen tidak mengerti pelatihan apa yang dibutuhkan oleh karyawan. Kira-kira bisa nggak tercapai tujuannya kalau ada masalah yang seperti itu? Kan pasti sangat sulit untuk mencapai tujuan gitu. Jadi dengan adanya penerapan implementasi konsep manajemen yang baik, yang benar akan memudahkan organisasi untuk mencapai tujuannya. Kemudian yang kedua adalah untuk mencapai efektivitas dan juga efisiensi. Nah, dengan menggunakan manajemen, kita lebih mudah untuk mencapai kata efektif dan juga efisien. Untuk efektif dan efisien akan saya jabarkan di slide selanjutnya. Efektivitas dan efisiensi manajemen. Nah, efektivitas dan efisiensi ini penting bagi manajemen. Sering orang itu menyebut kata, ini nggak efektif, ini nggak efisien gitu. Nah, yang efisiensi pun, efisien itu belum tentu efektif. Yang efektif pun belum tentu efisien gitu. Nah, bagaimana cara kita membedakan ini masuk efisien, apa masuk efektif gitu. Nah, efisiensi, saya menuliskannya adalah penggunaan sumber daya. Jadi, pada efisiensi itu adanya hubungan antara keluaran dan juga masukan. Jadi, di sini di efisiensi itu ada hubungan antara input dan juga output. Atau istilahnya itu kita menggunakan sumber daya dengan benar dan tidak ada pemborosan. Atau biasa kita sebut sebagai zero waste. Jadi kita meminimalisir sampah dari mulai produksi sampai barang itu terjual. Itu kita minimalisir. Makanya saya tulis limbah tinggi, limbah rendah gitu. Di Indonesia sepertinya baru 3R ya. Namun ketika kita melihat di luar, mereka sudah sangat memperhatikan sekali ini yang namanya zero waste. Jadi mereka tidak hanya menerapkan 3R tapi sudah 4R bahkan 5R. Nah, kemudian apa sih itu efektivitas? Nah, efektivitas itu terkait dengan pencapaian sasaran. Jadi, kemampuan perusahaan untuk mencapai sasaran. Apa saja sasarannya? Bisa waktu yang tepat, bisa kualitas yang tepat, bisa kuantitas yang tepat. Gitu. Jadi, hasil akhir tinggi, hasil akhir rendah. Manajemen yang sukses itu yang seperti apa? Limbahnya sedikit, hasil akhirnya yang banyak. Manajemen itu dikenal sebagai apa saja sih? Yang pertama, manajemen sebagai proses kegiatan. Jadi, manajemen ini itu berupa rangkaian kegiatan mulai dari planning, kemudian organizing, actuating, kemudian dilanjutkan dengan controlling agar sesuai dengan yang telah ditetapkan. Jadi, kegiatannya tadi mencakup POAC tadi.
Kemudian yang kedua adalah manajemen sebagai suatu ilmu dan seni. Kita bicara ilmu dulu ya. Jadi, manajemen itu misalnya kita mengambil keputusan. Nah, itu butuh pengetahuan, butuh yang namanya ilmu agar bisa apa? Agar ketika kita mengambil keputusan itu, keputusan yang kita ambil bersifat ilmiah. Yang kedua adalah seni. Nah, di dalam manajemen ini itu masuk karakter pribadi, kekuatan personal dari seorang leader, seorang pemimpin itu masuk di dalamnya sehingga bisa jadi antara pemimpin yang satu dengan pemimpin yang lain ini berbeda. Mereka memiliki ciri masing-masing, begitu. Kemudian yang ketiga adalah manajemen sebagai profesi. Jadi di sini orang yang memiliki keahlian itu bekerja dalam suatu kelompok organisasi, maka disebutlah sebuah profesi. Yang keempat adalah manajemen sebagai kumpulan orang untuk mencapai tujuan. Jadi di sini kegiatan itu dilakukan secara kooperatif. Jadi mereka bersama-sama di dalam organisasi untuk mencapai tujuan. Nah, selanjutnya kita bicara tentang fungsi dan proses manajemen. Yang pertama adalah planning atau perencanaan. Jadi, di planning ini kita harus menentukan tujuan, kemudian sasaran, itu kita tentukan sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan, gitu. Kemudian selanjutnya adalah organizing atau mengorganisasikan, gitu. Jadi kita memberikan perintah, mengalokasikan sumber daya, kemudian juga melakukan pengaturan kegiatan secara terkoordinir gitu. Nah, setelah kita lakukan organizing, kita lakukan actuating. Jadi karyawan itu diarahkan, kemudian diberikan motivasi, diberikan semangat, kemudian dijelaskan tugas mereka itu apa saja, sehingga mereka bisa melakukan tugas mereka sesuai dengan job desk dan juga sesuai dengan standar operating procedure. Nah, setelah dilakukan actuating, kemudian dilakukan controlling, dilakukan pengendalian gitu. Jadi kita lihat kegiatan yang sudah dilakukan oleh karyawan ini sudah berjalan, sudah sesuai atau belum, sudah benar atau belum dari yang telah ditetapkan. Bidang-bidang dalam manajemen. Jadi ada 4 bidang dari manajemen. Bidang-bidang ini nanti bisa jadi akan menjadi konsentrasi teman-teman nanti ketika sudah penjurusan. Jadi masuk di konsentrasi apa? SDM kah, keuangan kah, marketing kah, begitu. Jadi saya akan menjelaskan sedikit satu persatu. Yang pertama adalah finance. Jadi ini berkaitan dengan keuangan, bisa laba rugi seperti itu. Yang kedua adalah marketing. Ini berkaitan dengan pemasaran. Jadi misalnya bagaimana cara kita membranding, kemudian promosinya itu yang seperti apa, itu masuk di bidang marketing. Yang ketiga adalah operation atau biasa kita sebut operasional. Jadi di sini mulai dari input sampai dengan output itu masuk di operation. Jadi misalnya seperti warehouse, kemudian QC atau quality control itu masuk di operation. Kemudian yang keempat adalah human resource. Nah, human resource ini bidang manajemen seperti terkait dengan perekrutan, pelatihan, motivasi itu masuk di human resource. Ini adalah gambar tingkatan manajer dalam organisasi, mulai dari yang paling bawah sampai yang paling atas. Biasanya sih 3, tapi ini saya cantumkan 4 begitu agar teman-teman nggak bingung antara manajemen lini dengan karyawan operasional. Baik, jadi pada karyawan operasional itu seperti tenaga penjualan, pembukuan, operasional, dan karyawan lain. Jadi bisa kita simpulkan bahwa karyawan operasional ini adalah posisi staff gitu. Nah, kemudian kita naikkan lagi nih, jadi manajemen lini pertama.
Ini sudah mulai supervisor, mandor itu masuk di sini. Kemudian kita naik lagi nih, jadi manajemen tingkat menengah. Ada manajer, kepala pengawas itu masuk di manajemen tingkat menengah. Kemudian kita masukkan di tingkatan manajemen paling tinggi, itu manajemen puncak. Jadi ada presiden, direktur, wakil direktur itu masuk di top manajemen atau manajemen puncak. Sejarah perkembangan manajemen. Nah, jadi di sini pada intinya gambar ini itu menceritakan bahwa pada masa lalu itu keterampilan orang itu terbatas. Keahlian yang dimiliki pun juga masih sederhana. Ketika dalam perkembangannya ada ilmu pengetahuan, ada teknologi, menjadikan manusia itu keterampilannya meningkat gitu. Dan juga keahliannya juga sudah tidak sederhana. Mereka mengalami peningkatan. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan hidup. Pendekatan hubungan manusiawi. Nah, ini gambarnya nggak seberapa jelas ya. Jadi saya ceritakan aja sekilas gitu. Jadi penelitian yang dilakukan oleh Hawthorne itu terkait dengan kebutuhan manusia. Nah, manusia ini sebagai makhluk sosial, jadi membutuhkan orang lain dan juga bersifat ingin mengaktualisasikan diri. Dia ingin meraih penghargaan gitu, meraih achievement, dia juga ingin uh, berprestasi gitu. Jadi mereka berusaha untuk bagaimana caranya agar mereka bisa mengaktualisasikan diri mereka di masyarakat. Nah, pada pendekatan hubungan manusiawi ini, itu lebih menekankan bahwa orang akan berusaha untuk memuaskan kebutuhan sosialnya, memberikan reaksi atas tekanan dari kelompok, serta berusaha memenuhi kebutuhan secara pribadi. Selanjutnya yaitu pendekatan manajemen modern. Yang pertama adalah teori perilaku, yang kedua adalah teori kuantitatif. Jadi ketika kita bicara teori perilaku, itu perilaku apa yang kita amati? Yaitu perilaku individu per individu. Kemudian perilaku antar kelompok sosial. Kemudian yang ketiga adalah perilaku antar kelompok sosial. Sedangkan ketika kita bicara teori kuantitatif, ini pastinya didasarkan atas perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya gitu dalam pemecahan masalah dengan melakukan kegiatan riset dan juga teknik ilmiah. Karena kita bicara teori kuantitatif, jadi pasti akan ada hitungan-hitungannya lebih ilmiah lagi melalui riset dan teknik ilmiah. Pendekatan selanjutnya yaitu pendekatan sistem manajemen. Nah, dari gambar ini bisa kita lihat bahwa input dari lingkungan itu bisa berupa bahan baku, sumber daya manusia, informasi maupun uang. Kemudian input ini diproses melalui proses transformasi yang membutuhkan sistem operasi, sistem administrasi, teknologi, dan juga sistem kontrol. Nah, setelah melalui proses transformasi, maka terciptalah output. Bisa berupa barang, bisa berupa jasa, gitu. Nah, setelah terciptalah output ini maka kita tarik kembali ke input. Jadi adanya feedback. Feedback ini berfungsi untuk apa? Untuk memberikan masukan bagi organisasi seberapa baik organisasi dapat memenuhi kebutuhan dari pelanggan. Pendekatan yang terakhir yaitu pendekatan kontingensi. Nah, pendekatan kontingensi ini berusaha untuk menyelesaikan antara tanggapan manajerial dengan peluang dan juga permasalahan yang ada dalam berbagai situasi. Pendekatan kontingensi lebih banyak memasukkan unsur lingkungan dalam melihat permasalahan. Jadi di sini ketika kita bicara pendekatan kontingensi, kita melihatnya adalah dari unsur lingkungan. Bisa lingkungan internal atau yang berada dalam organisasi, bisa lingkungan eksternal sebelum kita membuat suatu pengambilan keputusan.